Melihat suasana pedesaan, rasanya identik dengan suasana warganya yang ramah. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di lingkungan perkotaan. Sebab, suasana yang ramah tersebut dapat terjadi akibat terciptanya lingkungan yang harmonis. Harmonisasi seperti inilah dapat terwujud akibat kesadaran warganya yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya warga negara yang baik maka akan menciptakan lingkungan yang baik pula. Lantas, bagaimana cara kita agar bisa menjadi warga negara yang baik? Simak apa kata mereka kali ini. Warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik bukanlah satu hal yang sulit untuk kita lakukan. Mungkin kita pernah mendengar bila menjadi warga negara yang baik harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan, baik itu hukum dan lain sebagainya. Hal tersebut bukanlah benar, tapi menurut sebagian orang, mematuhi semua peraturan yang ada di negara ini adalah perkara yang merepotkan. Sebab kita pasti harus tahu satu persatu tentang peraturan tersebut. Meskipun merepotkan, mematuhi semua peraturan atau hukum negara adalah kewajiban dari setiap warga negara. Jadi sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus bisa melaksanakannya. Namun dari semua kewajiban tersebut, yang perlu diperhatikan adalah cara kita menyikapinya. Menjadi warga negara yang baik tidak harus melulu soal hukum ketatanegaraan, sebab pengimplementasian dari sebuah hukum tata negara tidak bisa dijangkau oleh semua kalangan. Contohnya saja anak kecil. Nah, agar semua kalangan ini bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kewarganegaraan, maka hal pertama yang harus dilaksanakan adalah dengan memahami keadaan lingkungan sekitar. Mengapa lingkungan sekitar? Karena dengan lingkungan sekitar, orang-orang akan lebih mudah untuk terpengaruh. Semisal, kalian hidup di antara orang-orang yang baik dan taat. Nah, maka ketika kalian berkecimpung di dalam lingkungan atau masyarakat tersebut, maka kiat Anda untuk menjadi warga negara yang lebih baik akan semakin lebih mudah. Lain halnya kalau kalian berada di lingkungan di antara orang-orang yang kurang baik. Semisal, di lingkungan kalian ada sekelompok pemuda atau mungkin orang tua yang mana mereka itu berkumpul dan mungkin mereka memakan sesuatu atau bahkan minum. Nah, di lingkungan yang seperti itu, mungkin kiat Anda untuk menjadi warga negara yang baik harus membutuhkan tenaga yang lebih. Sebab mungkin kalau Anda tidak memiliki keteguhan diri yang kuat, maka Anda akan terombang-ambing dalam siklus masyarakat yang kurang baik. Jadi, dalam membentuk pribadi yang baik, maka faktor lingkungan adalah faktor yang paling penting untuk membentuk sebuah keteguhan dalam membentuk warga negara yang baik. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjunjung nilai-nilai kewarganegaraan yang baik? Nah, berikut adalah penjelasannya. Pertama, salam dan sapa. Nah, ini adalah hal yang paling lumrah untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dengan salam atau sapa, seorang yang kita salami atau sapai akan merasakan feedback atau akan merasakan timbal balik dari kita yang sangat menenteramkan. Coba saja kalau kalian lewat dan kalian cuek atau acuh tak acuh terhadap orang di sekitar kalian, mungkin dalam hati orang tersebut akan, ya, itu anak kenapa ya? Kenapa kok tidak menyapa? Akan terjadi sebuah rasa
di dalam orang tersebut kalau kita mungkin ya kurang bagaimana, atau mungkin kita kurang berbaur. Nah, dengan salam atau sapa itulah kita bisa lebih menuangkan interaksi kepada orang-orang di sekitar kita. 2. Ada penggunaan bahasa dengan baik. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi yang sangat penting dalam interaksi kita dengan orang lain. Dengan bahasa, apa yang ingin kita maksudkan atau sampaikan kepada orang lain bisa tersampaikan dengan baik bila bahasa yang digunakan juga baik. Semisal, kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka sudah pasti bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang lebih halus. Semisal kita hidup di antara lingkungan orang-orang berbudaya, entah itu budaya kalian Jawa, Sunda, dan lain sebagainya, maka sudah pasti sebagai warga negara yang baik kalian diajarkan untuk menggunakan bahasa yang lebih halus terhadap orang tua. Nah, kalau kalian tidak bisa menggunakan bahasa yang halus, maka hendaknya kalian gunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, dengan penggunaan bahasa yang baik itulah orang yang kita ajak bicara tidak akan mudah tersinggung. Kalau kalian pernah mengatakan bahasa yang tidak enak ya, atau bahasa kasar terhadap orang tua, maka kita akan dinilai kurang bagus di hadapan mereka. Oleh sebab itu, untuk menjadi warga negara yang baik diperlukan penggunaan bahasa yang baik. Ketiga, ada gotong royong. Nah, gotong royong adalah salah satu nilai yang paling penting dalam membentuk kewarganegaraan yang baik. Kenapa? Dalam gotong royong, kita diajarkan untuk kompak. Kita bekerja sama untuk memenuhi sesuatu yang kita inginkan. Nah, dalam gotong royong sendiri, kita bisa mengetahui apa kekurangan dan kelebihan masing-masing. Semisal, ada tetangga kita memiliki rumah rusak. Dari situ akan menumbuhkan kesadaran bahwa kita harus ikut membantu. Nah, dari rasa inilah kita bisa mengumpulkan banyak orang, kemudian kita bisa membantu tetangga kita yang sedang kesusahan. Nah, kesadaran seperti inilah yang akan mendorong kita menjadi warga negara yang baik. Seperti kalau kita peka terhadap lingkungan, maka kita akan bersih-bersih. Nah, kalau dalam gotong royong pasti akan ada inisiator yang mengajak kita untuk bersih-bersih di kemudian hari. Nah, seperti itulah. Jika kesadaran itu terus tumbuh, maka negara ini akan teropeni dengan baik. Keempat, mengikuti seluruh kegiatan warga. Nah, kenapa sih kita harus ikut dengan seluruh kegiatan warga? Nah, kegiatan-kegiatan warga seperti ini akan menumbuhkan rasa aktif kita. Keaktifan yang kita jalani dalam kegiatan warga, semisal kegiatan seperti tahlilan, kemudian kenduren, dan sebagainya, lama-kelamaan bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap lingkungan. Bahkan bisa juga loh rasa cinta ini bisa menumbuhkan sampai ke rasa cinta tanah air. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik dimulai dengan mengikuti kegiatan-kegiatan warga. Kalau kegiatan warga kita sudah ikuti dengan baik, maka langkah selanjutnya untuk menjadi warga negara yang baik harus kita lanjutkan dengan cinta atau bela tanah air dengan lebih. Nah, itu tadi adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menambah wawasan kita terkait bagaimana cara menjadi warga negara yang baik. Dari sini bisa kita tunjukkan bahwa menjadi warga negara yang baik tidak harus melulu hafal tentang semua peraturan perundang-undangan. Namun, kita buktikan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang bisa paham tentang lingkungan dan situasi di sekitarnya. Saya Muhammad Abiyu, sampai jumpa lagi di Apa Kata Mereka selanjutnya.